Ya, pemirsa, kita masih membahas bagaimana kita menyoroti kantor transisi Jokowi, dan kita tanya mungkin yang punya kunci rumah ini adalah di sini duduk di samping saya ini, yang dari tadi sibuk dengan handphone, Bang Firman. Bagaimana Bang Firman? Apa betul tadi yang kita soroti itu memang sangat disetir oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, atau kira-kira apa nih? Itu tidak ada pernyataan itu loh. Kita luruskan bahwa tidak ada setir menyetir dulu ya. Okay. Ya, jadi saya kira full ini memang Pak Jokowi ya. Dan oleh karena itu maka kita dudukkan secara proporsional dulu bahwa tujuan utama justru bukan soal yang kantor transisi atau rumah transisi. Itu media awal dalam rangka untuk mewadahi masa transisi politik pergantian kepemimpinan nasional. Itu kan makanya ada deputi itu kan ada berkaitan dengan soal infrastruktur, pertanian, kehutanan, kelautan perikanan dan seterusnya, pangan, dan ada juga berkaitan energi. Lalu soal politik pertahanan, keamanan dan luar negeri, ada juga berkaitan dengan hukum ya, legislasi dan pemerintahan. Dan ada juga yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan kesetaraan sosial lah, kayak gitu begitu. Nah, sebetulnya ada juga sejumlah kelompok kerja lah, situ Pokjaya yang diwadahi. Nah, pesan moral utamanya adalah bukan soal strukturnya, makanya yang Pak Deputi saja. Dan bahkan pun kita menggunakan bukan kita ya, rumah susun itu, kantor transisi itu menggunakan terminologi yaitu kepala staf gitu ya. Itu sebetulnya lebih elemen melayani, elemen mewadahi, elemen untuk memfasilitasi semata-mata. Karena memang kalau hari pertama kita harapkan jangan terjadi sebelum ini, masih ada penyesuaian-penyesuaian lagi. Tetapi dalam pemerintahan ke depan 20 Oktober ya langsung. Itu yang dipersiapkan sedemikian rupa secara teknis oleh kantor atau rumah transisi ini, walaupun nanti menurut Mas Jajuli tadi kan ada yang strategis, tapi sesungguhnya itu sebetulnya kan bisa dikomunikasikan, bisa didialogkan bersama, karena tetap proses komunikasi juga. Dan memang semua elemen memberikan investasi politik ya, dukungan politik penuh menjelang dan selama proses kampanye, termasuk teman-teman PKB lah yang full terus-menerus memberikan dukungan dari berbagai hal ya. Kita tahu persis dalam tim kampanye nasional, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Oleh karena itu maka semua elemen ini, termasuk juga relawan, partai politik pengusung dan rakyat Indonesia akan diwadahi itu dalam sistem ke depan ini. Tetapi kan harus ada unit teknis lah itu. Unit teknis yang memang sejak awal tentu tidak dipercakapkan ya di dalam rangka visi misi program, tapi ini lebih repot juga kalau dibicarakan nanti jumawa. Makanya jadi selama KPU belum mengumumkan hasil pembicaraan tim transisi, kalau dilakukan oleh calon presiden itu offside. Tapi kalau kita mau mengingatkan, sebetulnya perbincangan tentang tim transisi itu bukan hanya datang dari arah Pak Jokowi, tapi juga ditawarkan dan disampaikan oleh Pak SBY. Jadi Pak SBY sebagai outgoing incumbent begitu ya, outgoing presiden, itu merasa bahwa ya dia punya kita apresiasi lah, punya niat baik bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya, dan itu jangan sampai putus. Dan itu secara teknis sangat logis. Dan itu diwadahi karena salah satu elemen penting dari pemerintahan itu kan APBN. Nah, APBN ini akan ditetapkan tanggal 16 Agustus ya Pak ya. 16 Agustus. Bayangkan APBN yang akan berlaku 1 tahun ke depan ditetapkan oleh presiden sekarang, dan yang akan mengimplementasikan secara hampir sepenuhnya itu adalah presiden yang akan datang. Gitu. Jadi harus dibayangkan bagaimana bahwa memang presiden yang akan datang itu sedikit banyak ide dan gagasannya itu harus terakomodasi di dalam APBN. Saya meneruskan, jadi inisiatif ini kan dari Presiden SBY. Tentu itu disahuti, ditanggapi oleh Presiden terpilih Joko Widodo menurut KPU, gitu. Dan oleh karena itu kalau masih menunggu MK kan tentu lama. Kan tidak ada salahnya juga kalau ada persiapan sedemikian rupa. Waktunya pendek, pendek karena dan saya ini mengusulkan begini juga, kalau ini memang kan dirasakan, Agustus, itu anggaran perlu pasangan Prabowo Hatta juga bisa membuat tim transisi juga dari sekarang, mempersiapkan juga. Iya, serius, kalau memang merasa juga masih punya peluang ya gitu loh, supaya jangan di tapi kebetulan yang diajak oleh Pak SBY kan Pak Jokowi itu. belum diajak. Jadi memang MK baru diputuskan tanggal 21 Agustus setelah tahapan itu. 22 Pak? 22 ya. Nanti dia kena demo lagi di depan, potong-potong maju-majuin sehari. Apa yang diramukan di rumah transisi itu, apakah cukup waktu, dan memang orang-orang yang ahli. Yang jadi, yang terus terang, yang sekarang jadi itu semacam keributan opini saja.
apakah nanti bisa bekerja maksimal. Nah, tetapi kita sebagai partai yang mengusung harus membackup ke arah sana. Karena apa? Karena jangan-jangan nanti tidak sesuai dengan harapan publik. Nah, mau hasil dari backup rumah gimana transisi. nih, Bang Jazilul? Ya tentu. Kan dilibatkan juga agak minim misalnya PKB mau backup bagaimana? Nah, kalau pelibatan secara organisasi itu kan memang simbolik ya. Ya. Ya, yang terpenting itu kan sebenarnya diajak komunikasi saja. Sebab apa? Kalau menyangkut APBN, ini kan pembicaranya di DPR. PKB juga ada anggotanya di DPR. Makanya sorry, saya ini memang biar saya menjawab parasit inilah. Memang ini kan soal bukan orang di luar DPR. Jangan-jangan nanti rumah atau kantor transisi itu kan hanya lebih memfasilitasi secara teknis. Jangan-jangan nanti Pak Juwali juga yang menentukan kan lewat mekanisme ketua umum. Jadi jangan diprovokasi dulu lah. Jadi tujuan utama kita sebetulnya kan membangun Indonesia yang lebih kuat ya, yang berindikasi pada Trisakti. Lalu ada kepemimpinan nasional baru yang disediakan oleh Pilpres 2014. Saya kasih contoh aja Pak Rosid ya. Kita jaga itu. Kemarin sehari menjelang Pilpres itu ada voting MD3. Iya. Ya kan? Di situ pengelompokan partai kelihatan. Iya, betul. Gitu. Itu kan mestinya juga dipikirkan oleh rumah transisi bagaimana ke depannya. Itu bisa jadi ancaman saya pikir. Ya. Saya bukan mengancam, tetapi itu fakta politik di DPR. Kan bisa kan jelas Iya, menjadi tapi bagian memang pasti bukan wilayahnya tim transisi untuk memikirkan itu. Karena tim transisi ini kan lebih bicara mengenai nawacita ya, visi misi dan programnya program Jokowi JK yang didukung oleh PKB. Mudah-mudahan ide, kepentingan dan gagasan dari PKB sebagai sebuah entitas politik itu sudah terwakili dalam nawacita, sehingga sebetulnya ya tadi bahwa bagaimana yang sudah disepakati bersama ini diintegrasikan dengan pemerintahan sekarang ini. Idenya lebih ke sana sebetulnya. Nah, soal susunan kabinet sudah disampaikan. Sebetulnya itu nanti menjadi prerogatif dari Pak Jokowi ya, dari Presiden. Kalau saya begini melihatnya, akan lebih manis juga di tengah, karena memang wacana atau nada dasar yang ditetapkan oleh Pak Jokowi ini kan memang beda dengan pola sebelumnya. Dia tidak mau bicara mengenai partai politik, keterwakilan di menteri, jatah menteri dan seterusnya. Dari awal sekali. Koalisi tanpa syarat. Iya, koalisi tanpa syarat. Dengan resiko bahkan waktu itu nggak dapat dukungan gitu loh. Dengan resiko seperti itu. Nah, karena itu memang cara melempar nama-nama itu mungkin idealnya bukan dari PKB, tapi dilempar dari tempat yang lain, dari media misalnya, atau dari komunitas-komunitas. Menurut saya kalau yang ngomong NU nggak mungkin offside, itu nggak mungkin, karena NU kan tidak terkait, bukan partai politik begitu. Jadi usul saya sih sebetulnya ke depan ini mendorong calon dari PKB itu lewat bukan NU dari PKB, saja. ya? Iya, lewat NU saja. Oke, kita break sebentar, nanti ada dua hal lagi yang saya tanyakan setelah pariwara satu ini. Jangan kemana-mana dulu pemirsa.